Hello, good morning my students. How are you today? Ya, sudah siap belajar bahasa Inggris hari ini? Oke, kita belajar bahasa Inggris hari ini ya anak-anak. Are you ready? Ya, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang kegiatan sehari-hari atau daily activities. Oke. Untuk yang namanya daily activities, ada yang tahu tidak apa maksudnya itu dengan daily activities atau kegiatan sehari-hari? Oke, coba siapa yang bisa? Ya, benar. Daily activities atau kegiatan sehari-hari adalah kegiatan yang kalian lakukan dari kalian baru bangun tidur sampai kalian tidur kembali. Ya, dari kegiatan in the morning, in the afternoon, and then in the evening. Itu dalam satu hari full, itu disebut dengan kegiatan sehari-hari. Sebelum lanjut, Miss akan bertanya kepada kalian, ya. What do you do in the morning? Oke, ada yang bisa jawab? Oke. Ya, betul sekali. I get up in the morning. Yes. Ada lagi yang bisa jawab? I have breakfast in the morning. Ya. Satu lagi. Ya, benar. I make a bed in the morning. Very good. Semuanya benar, ya. Kemudian ada satu lagi pertanyaan Miss Ayu. What does she or your mother do in the morning? Oke, ada yang tahu? Good. She cooks in the morning, or she has breakfast in the morning. Ya, benar, semuanya benar. Nah, dari dua pertanyaan tersebut kita bisa melihat ada yang namanya get, kemudian ada yang namanya have, ada yang namanya has, dan ada yang namanya atau kata yang kita sebutkan tadi itu ada make. Nah, itu disebut dengan kata kerja. Dari verb yang sudah Miss Ayu tadi bilang, dari take, kemudian get dan sebagainya, itu disebut dengan verb one atau verb asli, kata kerja bentuk asli atau bentuk pertama. Nanti bisa diganti dengan atau ditambahkan dengan verb s atau es, ditambahkan dengan s atau es yang disebut dengan verb s atau es, ya. Nah, dari kata kerja yang kedua tersebut, dua-duanya itu maksudnya kalian bisa membuat kalimat yang berhubungan dengan yang namanya daily activities, ya. Misalnya contohnya, I get up at 6 o'clock in the morning, ya. Atau she has breakfast at 6 o'clock in the morning. Oke. Nah, dari kalimat kedua tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kalau verb one atau verb kata kerja bentuk pertama itu dipakai oleh subjek. Tahu subjek? Ya, benar. Subjek itu adalah I, you, they, we, dan subjek jamak. Oke. Kalau kata kerja bentuk pertama dipakai oleh subjek I, you, they, we, atau subjek jamak. Subjek jamak itu adalah misalnya Rina and Wati, you and I. Kemudian kalau verb s atau es dipakai oleh subjek she, he, it, atau subjek tunggal. Subjek tunggal itu adalah nama orang bentuk pertama, misalnya Miss Ayu, Rina, atau Wati saja, ya. Nah, kemudian dari dua yang sudah kita dapatkan tersebut, kita bisa menyimpulkan, atau dari kalimat yang sudah kita bahas sebelumnya, kita bisa menyimpulkan atau kita bisa membuat rumus bagaimana cara membuat kalimat yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Ada 3 kalimat. Yang pertama adalah kalimat positif, positive sentence, kalimat negatif, negative sentence, kalimat
interrogatif atau kalimat tanya. Rumusnya adalah untuk kalimat positif, yaitu subjek plus verb one atau verb es plus objek. Sedangkan untuk kalimat negatif, subjek plus do or does plus not plus verb one plus objek. Sedangkan kalau interrogatif, do or does plus verb. Oke, kalau kalimat tanya atau kalimat interrogatif, rumusnya adalah do or does plus subjek plus verb one plus objek. Oke, contoh kalimat positifnya seperti ini. I get up at 6 o'clock in the morning. I-nya subjek, get-nya adalah verb one, kemudian at 6 o'clock in the morning-nya adalah objek atau keterangan. Kemudian she has breakfast in the morning. She-nya subjek, has-nya itu adalah verb as, kemudian in the morning-nya adalah keterangan atau objeknya. Nah, dari positif itu bisa dirubah menjadi kalimat negatif dengan bantuan do or does plus not, ya. Do itu dipakai oleh subjek I, you, they, we, atau dibantu oleh sama dengan verb one-nya. Sedangkan kalau does dipakai oleh subjek she, he, it, atau sama dengan verb s-nya. Ya, tapi setelah nanti dibuat kalimat negatif, verbnya akan berubah menjadi verb one, baik dia memakai do maupun memakai does. Contohnya adalah tadi pakai I get up. Oke, kalau dijadikan negatif adalah I do not get up at 6 o'clock in the morning. Kalau yang kalimat kedua, she does not have breakfast in the morning. Kemudian kalau dijadikan kalimat tanya dari kalimat kedua yang tadi seperti ini. Tinggal do sama does-nya dibawa ke depan, kemudian subjek, kemudian verb one. Ya, contohnya yang tadi pertama adalah do, I-nya akan berubah menjadi you. Do you get up at 6 o'clock in the morning? Sedangkan yang kedua, does she have breakfast in the morning? Oke, jadi semua verbnya itu berubah menjadi verb one kalau dia dijadikan kalimat negatif dan kalimat tanya. Oke, kemudian dari kalimat kata kerja bentuk pertama itu dirubah menjadi kalimat verb kata kerja bentuk s atau es, seperti get menjadi gets, kemudian go menjadi goes, kemudian have menjadi has, watch menjadi watches. Kemudian kalau kalimat tanya atau kalimat interrogatif, rumusnya adalah do or does plus subjek plus verb one plus objek. Oke, contoh kalimat positifnya seperti ini. I get up at 6 o'clock in the morning. I-nya subjek, get-nya adalah verb one, kemudian at 6 o'clock in the morning-nya adalah objek atau keterangan. Kemudian she has breakfast in the morning. She-nya subjek, has-nya itu adalah verb as, kemudian in the morning-nya adalah keterangan atau objeknya. Nah, dari positif itu bisa dirubah menjadi kalimat negatif dengan bantuan do or does plus not, ya. Do itu dipakai oleh subjek I, you, they, we, atau dibantu oleh sama dengan verb one-nya. Sedangkan kalau does dipakai oleh subjek she, he, it, atau sama dengan verb s-nya. Ya, tapi setelah nanti dibuat kalimat negatif, verbnya akan berubah menjadi verb one,
baik dia memakai do maupun memakai does. Contohnya adalah tadi pakai I get up. Oke, kalau dijadikan negatif adalah I do not get up at 6 o'clock in the morning. Kalau yang kalimat kedua, she does not have breakfast in the morning. Kemudian kalau dijadikan kalimat tanya dari kalimat kedua yang tadi seperti ini. Tinggal do sama does-nya dibawa ke depan, kemudian subjek, kemudian verb one. Ya, contohnya yang tadi pertama adalah do, I-nya akan berubah menjadi you. Do you get up at 6 o'clock in the morning? Sedangkan yang kedua, does she have breakfast in the morning? Oke, jadi semua verbnya itu berubah menjadi verb one kalau dia dijadikan kalimat negatif dan kalimat tanya. Oke, kemudian dari kalimat kata kerja bentuk pertama itu dirubah menjadi kalimat verb kata kerja bentuk s atau es, seperti get menjadi gets, kemudian go menjadi goes, kemudian have menjadi has, watch menjadi watches,